kesulitan mencari kerja masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari lulusan baru atau fresh graduate hingga kalangan profesional yang telah memiliki keahlian. Data Badan Pusat Statistik mencatat hingga Februari lalu masih ada hampir 7 juta orang yang belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yakni saya sendiri, Alivia Aljaja Fitri. Saya Muhammad Dimas Fikri. Dan saya Muhammad Wafiq Al-Ghifari. Dan saya Sekalinda Ngencono. Di sini, kami telah melakukan sedikit wawancara atas kepentingan tugas kami terkait dengan dinamika sosial. Yang pada kesempatan kali ini, kami mengangkat topik apakah anggapan bahwa pendidikan tinggi dapat dijadikan jaminan dalam menempuh karir bagi tiap-tiap orang dapat dibenarkan. Meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti universitas mungkin merupakan mimpi bagi sebagian besar orang. Dengan pendidikan tinggi, kita memiliki kesempatan lebih dalam menambah wawasan kita terhadap suatu bidang tertentu. Selain itu, kita juga dapat membuka kesempatan baru untuk bekerja dengan jabatan yang lebih tinggi daripada dibandingkan dengan lulusan SMA ataupun sederajat. Namun, pada kenyataannya, tak jarang apabila lulusan sarjana pun masih mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan mereka. Banyak kasus sarjana berakhir menjadi seorang pengangguran. Tak jarang pula riwayat pendidikan pelamar kerja pada akhirnya bertolak belakang dengan pekerjaan yang ia ambil di masa depan. Maka dari itu, tidak sedikit individu yang menolak untuk menghabiskan banyak waktu mereka demi menempuh pendidikan saja. Mereka memilih untuk langsung terjun ke dunia karir dengan alasan masa depan mereka akan lebih terjamin. Ada juga mereka yang terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dengan biaya kuliah yang terbilang cukup tinggi, dapat menimbulkan keputusasaan baru, khususnya bagi mereka, kalangan masyarakat bawah. Oleh karena banyaknya fenomena tersebut, di sini kami ingin mencari tahu apakah melalui pendidikan tinggi, perjalanan karir seseorang akan terjamin melalui sudut pandang narasumber kami, yakni sisi mahasiswa maupun sisi non-mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kesediaan untuk diwawancarai dalam sesi wawancara kali ini. Yang pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik apakah anggapan bahwa pendidikan tinggi dapat dijadikan jaminan dalam menempuh karir bagi tiap-tiap orang dapat dibenarkan. Seperti itu. Sebelumnya mungkin bisa nih untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman yang lain gitu Kak. Nama saya Zafira Rahyani, biasa dipanggil Vira. Perkenalkan, nama saya Dorin Rani, asal saya dari Kota Lumajang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apakah saat ini Anda tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi? Iya. Ya, Baik, kalau boleh tahu di mana Kak? Dan mengambil jurusan apa? saya berkuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Fisika. Saya menempuh pendidikan tinggi di
Universitas Negeri Malang, saya ambil jurusan fisika. Menurut Anda, apakah menempuh pendidikan tinggi merupakan sebuah kewajiban dan keharusan? Kalau menurut saya itu tidak. Menurut saya iya, karena dengan menempuh pendidikan tinggi seperti kuliah, kita dapat mengambil program magang yang bisa melatih kita dalam dunia kerja nantinya. Pendidikan tinggi juga penting dalam memajukan Indonesia dalam berbagai bidang. Baik. Lantas bagaimana sih tanggapan dari Kak Gaurin mengenai banyaknya orang yang berjuang mati-matian nih untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di salah satu univ gitu, Kak? Kalau menurut pandangan saya itu ya, menempuh pendidikan tinggi itu bukan keharusan, tapi itu adalah pilihan gitu kan. Dan pilihan tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan kesuksesan mereka masing-masing. Nah, tetapi nggak semua orang harus menyamaratakan tujuan mereka, kayak misal tujuan saya itu harus sama dengan tujuan kamu gitu. Tapi enggak. Jadi dilihat dari tujuan mereka masing-masing. Kalau memang tujuannya adalah menempuh pendidikan tinggi atau ingin bekerja yang pekerjaannya itu harus memiliki riwayat pendidikan tinggi, ya sebaiknya menempuh pendidikan tinggi terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai alasan pribadi Anda untuk memilih melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Alasan pribadi Anda. Nah, karena tujuan saya itu salah satunya adalah berpendidikan tinggi, dan yang kedua saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengajar. Jadi dua hal ini bisa saya penuhi dalam pendidikan di perguruan tinggi yang saya jalani sekarang ini gitu. Karena akan ada banyak manfaat yang dapat saya peroleh dari melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, dengan kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi dapat melatih berorganisasi dan melatih kerja tim yang tentunya juga akan sangat bermanfaat dalam dunia kerja nanti, serta masih banyak manfaat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berarti Apakah cita-cita atau pandangan tersebut relevan dengan jurusan yang Anda tempuh saat ini? Ya, jadi cita-cita saya itu kebanyakan itu relevan dengan jurusan yang saya ambil gitu. Di masa depan saya ingin bekerja sesuai dengan jurusan perkuliahan yang saya ambil, karena prodi saya adalah fisika instrumentasi, jadi akan ada banyak bidang pekerjaan yang dapat saya ambil macam-macam, yaitu contohnya industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. lantas ini bagaimana sih tanggapan tentang fenomena di mana banyaknya lulusan sarjana yang masih saja kesulitan dalam mencari pekerjaan? Nah, menurut saya, dalam mendapat pekerjaan yang sesuai, tidak hanya diperoleh dari berkuliah saja, tetapi masih diperlukan usaha tekun dalam mencari pekerjaan tersebut. Dengan kita berkuliah, kita akan mendapatkan gelar yang akan memudahkan pekerjaan kita dibandingkan mereka yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi atau perkuliahan. Seperti itu. Kalau dalam pandangan saya itu, kesulitan memperoleh pekerjaan itu bersifat general ya Mas. Jadi bukan hanya lulusan sarjana aja kan, tapi banyak kalangan, entah itu dia sudah lulus profesor atau bahkan cuma lulusan sekolah menengah, itu ya sama-sama sulit gitu memperoleh pekerjaan kalau memang bukan bakatnya dia begitu. Lalu jika dilihat dari pernyataan sebelumnya mengenai lulusan sarjana yang masih saja kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, apakah Anda sendiri setuju dengan statement bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin nilai kesuksesan setiap orang? Saya kurang setuju ya kalau menurut saya pribadi, karena ditinjau dari pernyataan saya sebelumnya bahwa tujuan orang kan beda-beda ya Mas. Jadi higher education doesn't matter gitu. Saya setuju, tetapi dengan menempuh pendidikan tinggi ini akan dapat menentukan arah pekerjaan kita nantinya karena gelar yang akan kita miliki. Bagaimana sih tanggapan dari Anda mengenai banyaknya orang di luar sana yang jenis pekerjaan dan riwayat pendidikannya itu tidak relevan begitu, Kak? misalnya ada seseorang guru bimbel yang tidak ada basic untuk mengajar sama sekali, tapi pada kenyataannya dia sukses dalam menjadi guru bimbel seperti itu. Dalam opini saya ini ya, yang diperlukan untuk pekerjaan itu bukan semata-mata hanya riwayat pendidikan, tapi juga skill yang memang berkaitan dengan pekerjaan itu gitu. Nah, kalau dia tetap menyimpan ilmu itu di dalam kepalanya aja dan cuma sebatas teori, ya udah
berhenti di kepalanya aja gitu. Jadi nggak terbatas teori dalam riwayat pendidikan aja ya Mas, tapi sama dibekali dengan skill yang harus diasah matang-matang gitu untuk menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam kerjaan dia gitu. Menurut saya itu kembali dari passion masing-masing orang tersebut. Tetapi saat mereka mencari kerja, mereka akan lebih memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka. Bahkan dari survei yang saya baca, ada 87% mahasiswa di Indonesia yang salah pilih jurusan saat kuliah, tetapi mereka mampu menyelesaikannya hingga lulus. Meskipun itu tidak sesuai dari jurusan kuliah yang telah mereka ambil. Baik, berarti Apakah Anda sendiri setuju dengan banyaknya lowongan pekerjaan yang tidak terlalu mementingkan riwayat pendidikan dari pelamar pekerjaan gitu. melainkan lebih memperhatikan seberapa besar minat si pelamar serta kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan tersebut? Ya, karena bekerja itu kan pastinya nggak cuma individu aja kan, pasti ada sosialisasi antar pekerja gitu kan. Untuk minat pelamarnya itu menurut saya kurang tepat ya, kalau tidak disertai skill yang mumpuni gitu. Kalau dalam dirinya udah ada minat, tapi belum diasah sehingga skill-nya itu masih kurang gitu kan, ya ada kemungkinan 50-50. Yang pertama dia bisa diterima perusahaan, karena perusahaan itu emang mau mengajari dia tentang minat dia gitu. Tapi kemungkinan kedua itu ada dia tidak diterima karena ya perusahaan maunya kamu udah dapat skill harus begini gitu. Jadi apakah menurut Anda yang berperan penting dalam mencapai sebuah kesuksesan adalah kemampuan dasar seperti attitude, cara bicara atau public speaking, kemampuan dalam bersosialisasi, kemampuan dalam penyesuaian diri, dan lain sebagainya dari tiap-tiap orang, bukan dari seberapa tinggi pendidikan yang ia telah tempuh. Seperti itu. Ya, jadi ketika hal itu berperan, tetapi dalam porsinya masing-masing gitu. Kalau attitude, ya harus semua orang punya attitude kan. Terus kemampuan dalam bersosialisasi ini harus bisa ya, karena kan orang itu bekerjanya nggak individu gitu kan. Jadi ketika hal itu tuh berperan penting, sesuai porsinya, sesuai pekerjaan orangnya, atau sesuai dengan tujuan orang itu sendiri, Mas. Begitu. Menurut saya, hal itu benar. Kemampuan dasar seperti yang telah disebutkan tadi dapat diperoleh dari seberapa tinggi pendidikan yang telah kita tempuh sebelumnya. Karena semakin sering kita belajar, kemampuan dasar itu akan semakin terbentuk dan berkembang. Sehingga kedua hal itu akan saling berhubungan. Apakah setiap orang itu berhak untuk sukses? Ya, sangat berhak sekali. Ya, sukses itu berhak untuk setiap orang, ya meskipun standar kesuksesan orang beda-beda ya. Kan bisa jadi saya nganggap si Mas Kiki ini belum sukses karena belum punya Lamborghini, belum punya mobil Porsche gitu kan. Nah, tapi menurut Kak Kiki sendiri ini udah sukses karena Kak Kiki ini udah punya villa, udah punya kontrakan, udah punya lahan sawit, udah punya private circuit gitu kan. Kan beda-beda ya gitu. Menurut saya, sebuah kesuksesan itu tidak serta-merta dapat diukur dari status sosial seorang. Menurut saya itu sukses adalah ketika tujuan yang ada di dalam hati saya ini sudah tercapai, dan ketika tercapai itu saya tidak memiliki struggle yang menjanggal ya di dalam hati, dan juga tidak gelisah atau segala macam. Jadi saya bisa enjoy aktivitas saya itu tanpa ada membandingkan diri sendiri dengan kesuksesan orang lain gitu. Oke, lantas apa arti dari sebuah kesuksesan menurut Anda pribadi dan apa yang Anda jadikan tolak ukur gitu untuk mencapai kata sukses? Arti kata sukses dalam hidup yaitu dapat mencapai kehidupan yang saya inginkan dengan standar kenyamanan saya sendiri. Selain itu, kesuksesan menurut saya dapat membantu dan membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Tolak ukur saya itu ya, saya kan punya beberapa cita-cita ya Mas, yang tadi saya bicarakan. Nah, itu udah tercapai gitu. Nah, waktu tercapainya itu saya nggak harus membandingkan, oh kalau saya jadi guru enak ya dia jadi bos bisnis besar gitu kan. Jadi nggak ada kata-kata iri atau insecure gitu kan ya Mas. Ikutin aja minat saya dan juga disertai bakat-bakat dan ada rasa enjoy di dalam melakukan pekerjaan itu gitu. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada banyaknya orang di luar sana yang masih bimbang ataupun ragu terhadap jalan karir mereka ke depannya setelah lulus kuliah nanti? Yang pertama, jangan ragu ya, karena garis hidup orang itu nggak ada yang tahu. Yang kedua itu jangan sampai insecure sama
kesuksesan orang lain, karena kesuksesan kamu itu belum tentu cocok dengan kesuksesan orang lain gitu. Jadi jalani hidup itu sesuai dengan minat dan juga diasah dengan skill terlebih dahulu. Untuk masalah riwayat pendidikan itu bisa dinomorduakan ya. Sebaiknya saat menempuh pendidikan itu disertai dengan mengasah skill yang sejalur dengan pendidikan yang kamu ambil tersebut gitu. Menurut saya, kita tidak seharusnya bimbang dan ragu terhadap masa depan setelah lulus kuliah. Selain itu, kita harus selalu percaya dan yakin pada kemampuan kita dengan diimbangi dengan usaha dan doa. Oke, baik. Berarti yang memegang penting sebenarnya bukan dari seberapa tinggi pendidikan yang telah ditempuh, tapi juga kita harus melatih soft skill kita, seperti mungkin dengan cara mengikuti organisasi, seperti itu ya. Dan mungkin kita juga harus lebih percaya terhadap kemampuan diri kita sendiri, seperti itu. Jangan pesimis, seperti itu ya. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya tanyakan dalam sesi wawancara. Yang dapat saya lakukan pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan ya. Terima kasih juga atas insight-insight baru nih bagi saya dan teman-teman yang lainnya. Sama-sama. Ya, baik, sama-sama Mas Kiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai wawancaranya, boleh nggak Kak Diva memperkenalkan diri dulu? Oh ya, boleh. Nama saya Diva Rahma. Saya sudah lulus sekolah. Nama saya di Malang. Oke. Apakah saat ini Kak Diva sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi? Enggak sih. Saya kerja. Oh, boleh tahu kerjanya apa? Kerja saya di bagian kayak bisnis online gitu. Tapi bukan saya yang bisnisnya, orang lain. Menurut Kak Diva, apakah menempuh pendidikan tinggi merupakan sebuah keharusan? Enggak harus sih. Karena sukses menentukan dari diri sendiri hasilnya. Enggak harus masuk ke perguruan tinggi. Tanggapan Kak Diva tentang orang-orang yang berjuang mati-matian demi masuk jenjang pendidikan di salah satu universitas itu gimana? Ya hasilnya enggak apa-apa sih kalau mau berjuang lebih keras untuk belajar lagi. Tapi ya kalau niatnya kuat ya bisa mungkin masuk ke perusahaan yang bagus atau yang lain, atau ya berusaha niat untuk berbisnis sendiri supaya bisa sukses gitu. Baik, lanjut. Apa alasan Kak Diva memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi? Mungkin karena nilai atau barisannya sendiri yang tidak mau untuk kuliah gitu. Jika diberi kesempatan untuk berkuliah, apakah Anda mau menerima kesempatan tersebut? Ya, enggak apa-apa sih hasilnya. Supaya saya bisa tambah ilmu pengetahuan dan menambah teman gitu. Boleh beri tanggapan tentang banyak meski lulusan sarjana gitu kan masih banyak yang susah nyari pekerjaan atau akhirnya jadi pengangguran. Itu tanggapan Kak Diva gimana? Tergantung diri ya. Kalau misal dia memang sudah sarjana terus dia mau kelamar dimanapun itu berada ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang males itu kan kebanyakan males sama mintanya gajinya itu yang naik gitu. Jadi kayak masih lulusan fresh graduate mintanya udah. Ya, yang tinggi-tinggi gitu. Dilihat dari pernyataan sebelumnya, apakah Anda Kak Diva setuju tentang statement pendidikan tinggi tidak menjamin nilai kesuksesan seseorang? Ya, bisa sih itu. Karena sekarang juga yang diperlukan itu keterampilan sama cara ngomong yang sangat lancar gitu. Terus,
tanggapan Kak Diva tentang banyak orang di luar sana yang riwayat pendidikan sama jenis pekerjaannya itu nggak sesuai, gimana? Ya, itu aslinya orangnya itu maunya di bagian ini, tapi ternyata maksudnya ini, terus keterampilannya di bagian itu, ya dia akhirnya ke situ meskipun tidak sesuai dari jurusannya yang dia minati. Sekarang kan banyak lowongan pekerjaan yang nggak terlalu mementingkan riwayat pendidikan. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Ya sih, lebih, tapi sekarang minimal itu SMA atau SMK atau seterusnya. Kalau bisa ya sesuai, nggak usah mendingin itu sih Riwayat sekolahnya itu. pendidikan. Ya kalau yang di atas 25 itu yang kasihan. Oh, berarti umur yang paling gampang diterima itu sebelum 25-an atau masih umur-umur fresh graduate gitu ya? Kemungkinan sih habis lulus itu sampai 24 sih. Yang saya tahu itu misalnya 25 ke atas itu sudah jarang mau menerima. Jadi apakah menurut Kak Diva yang berperan penting dalam mencapai sebuah kesuksesan adalah kemampuan dasar kayak attitude, public speaking, kemampuan sosialisasi, dan lain-lain dari tiap-tiap orang, bukan dari seberapa tinggi pendidikan yang telah ditempuh oleh orang itu. Oh ya, ya betul itu. Kasihan kan kalau orang yang cuma lulusan SD atau SMP gitu mau ngelamar kerja itu susah gitu. Padahal dia ingin sekali untuk masuk ke dalam perusahaan itu. Atau udah kemampuannya sebenarnya cukup, cuma riwayatnya nggak mencukupi gitu Nah, ya ya. bisa jadi ya. Menurut Anda, apakah setiap orang berhak untuk sukses? Bisa sih, bisa semua orang tuh sukses, tapi jika malesnya itu bertingkat itu susah. Kalau benar-benar diniati itu langsung semangat dan pasti bisa sukses. Menurut Kak Diva sendiri, kesuksesan itu apa? Dan mungkin apa yang jadi tolak ukur dalam mencapai kata sukses juga? Sukses itu kita bisa mencapai apa yang lebih dari diri kita sendiri, bisa lebih lah dari apa yang saya dapatkan, terus bisa membahagiakan orang tua, itu aja lah. Oh, jadi kayak melebihi ekspektasi diri sendiri gitu ya? Bisa itu. Sebelum kita tutup wawancaranya, apakah ada yang ingin Kak Diva sampaikan kepada orang-orang di luar sana yang merasa putus asa, bahkan tidak memiliki semangat hidup lagi ketika mereka tidak berhasil mendapatkan kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi? Untuk kalian semua, tidak apa-apa, tidak usah berputus asa atau tidak semangat lagi untuk mencapai impian. Kalian bisa melakukan hal yang lain, seperti melakukan bisnis atau melamar kerja, atau kalau mau ada daftaran untuk universitas kalian bisa masukin lagi. Terima kasih Kak Diva. Ya, sama-sama. Maaf ya jika ada salah kata ataupun yang lain. Baik, dari wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber, kita mendapatkan beberapa pandangan baru. Di antaranya, semua narasumber berpendapat bahwa menempuh pendidikan tinggi bukanlah sebuah keharusan, karena setiap orang memiliki tujuan hidup masing-masing. Contohnya, ketika nanti seorang wanita menjadi ibu rumah tangga. Memang, kita tidak perlu melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi ilmu yang telah dipelajari selama di perguruan tinggi nantinya dapat diterapkan dalam kehidupannya saat berumah tangga, seperti ilmu psikologi yang dapat diterapkan untuk mendidik anak dengan menerapkan metode classical conditioning. Selanjutnya yang kedua, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi merupakan pilihan bagi tiap orang. Kembali lagi, tergantung dengan pandangan tiap-tiap orang terhadap masa depannya. Yang selanjutnya,
tidak hanya lulusan sarjana saja yang mengalami kesulitan dalam bekerja, melainkan semua kalangan juga mengalami kesulitan yang sama. Karena dalam mendapatkan pekerjaan tidak hanya berpatokan pada riwayat pendidikan saja, melainkan juga melihat dari soft skill sesuai dengan pekerjaan yang telah dipilih. Selanjutnya, yang keempat, kebanyakan orang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka memilih untuk langsung bekerja dan lebih fokus terhadap karir mereka. Baik, yang selanjutnya, dengan mengikuti perkuliahan serta diimbangi dengan mengikuti organisasi, kita akan mendapatkan banyak pengetahuan mengenai hubungan sosial dan pengetahuan non-akademis lainnya. Selanjutnya, setiap orang berhak untuk sukses sesuai dengan jalan yang diambil. Baik, dari wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber, dapat disimpulkan bahwa fenomena banyaknya generasi muda yang kurang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berkaitan dengan dinamika sosial yang ada di dalam masyarakat, yakni mengenai perbedaan pandangan mereka terhadap arti kesuksesan itu sendiri. Memang, pendidikan itu penting, tetapi kembali lagi kepada pandangan setiap orang mengenai tujuan dan standarnya masing-masing dalam mencapai kesuksesan tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan tinggi memang penting. Namun, hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Banyak siswa yang merasa putus asa ketika tidak berhasil mendapat kesempatan atau kursi di perguruan tinggi. Padahal, terjaminnya karir mereka tidak selalu terpaku pada riwayat pendidikan mereka. Perguruan tinggi memang memberi kesempatan lebih besar untuk mendalami bidang yang diinginkan atau dicita-citakan, tetapi tidak menjamin perjalanan karir seseorang. Sekian, saya Alivia Elisha Fitri. Saya Muhammad Dimas Fikri. Saya Muhammad Wafiq Al-Ghifari. Saya Sekalina Mencono. Terima kasih telah menyimak video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.